selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Wow, pasti dong. Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita kembali lagi ya di ibadah Minggu Pelkat PA GPIB Immanuel Medan. Minggu ini sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu yuk. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Allah yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali lagi untuk beribadah bersama, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhir, agar apapun yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan dan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Persiapkan diri kami Tuhan agar kami boleh melakukan setiap ibadah kami dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur Pujian 146 ayat 1 sampai dengan 6. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyainya Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, masih di dalam rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kiranya Tuhan berkati adik-adik, kiranya adik-adik dapat duduk diam, mendengarkan dan juga mengerti apa yang nanti akan hamba sampaikan. Berkati hambamu ini Tuhan, kiranya apa yang hamba sampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab
oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman kita pada hari ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini pembacaan kita terambil dari kitab Ibrani. Ayat yang kita baca barusan ditulis dalam bentuk surat untuk orang-orang Kristen yang mengalami penindasan di Ibrani. Pada waktu itu, orang-orang yang menjadi Kristen, mereka diperlakukan dengan sangat tidak baik adik-adik. Hal itu membuat orang-orang Kristen malah menjauhi rumah-rumah ibadah. Nah, melihat kondisi seperti itu, penulis ingin mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang mengalami penindasan, meskipun mereka mengalami penindasan, mereka tetap harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Nah, coba tunjuk tangan, siapa yang tahu apa arti kata iman? Bagaimana ya orang-orang yang memiliki iman di dalam kehidupannya? Sebelum adik-adik menjawab, kakak akan menceritakan dua orang tokoh yang tadi disebut di pembacaan kita. Yang pertama adalah Habel. Siapa yang masih ingat cerita tentang Habel? Habel adalah saudaranya Kain. Pada waktu itu pekerjaan Habel adalah seorang pengembala. Setiap harinya Habel pergi ke padang rumput untuk merawat dan juga memberi makan hewan-hewan ternaknya seperti kambing dan juga domba. Nah, pada suatu hari tibalah saatnya Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena memiliki iman kepada Tuhan, Habel mencari hewan ternaknya yang paling bagus, yang paling besar untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Nuh. Siapa yang masih ingat cerita tentang Nuh? Kalau adik-adik ada yang menjawab, Nuh adalah nabi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat kapal yang sangat besar. Kalian benar adik-adik. Tuhan pada waktu itu berkata kepada Nuh bahwa Tuhan akan menurunkan hujan yang sangat deras dan juga sangat lebat hingga menimbulkan banjir. Adik-adik, meskipun Nuh tidak tahu kapan banjir dan hujan itu akan datang, tetapi karena iman yang dimiliki Nuh kepada Tuhan, Nuh melakukan perintah Tuhan. Setiap harinya bersama keluarganya, Nuh membangun kapal seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Hingga akhirnya Nuh selamat dari banjir itu bersama keluarganya. Nah, dari dua tokoh yang kakak ceritakan tadi, apa adik-adik sudah bisa menjawab apa arti kata iman itu? Iman adalah sikap yakin, sikap percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan benar-benar ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memiliki iman berarti kita juga melakukan segala perintah-perintah Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, melalui pembacaan kita pada hari ini, kita mau diingatkan bahwa sebagai
anak-anak Tuhan Yesus, kita harus mencontoh sikap dan tindakan Habel dan juga Nuh. Kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, melalui Habel kita melihat bahwa karena memiliki iman kepada Tuhan, Habel memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Habel mencari hewan ternak yang paling bagus, yang paling baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita adik-adik? Tuhan tidak melihat sedikit ataupun banyaknya persembahan yang kita berikan, melainkan Tuhan melihat hati dan sikap kita ketika memberikan persembahan. Hati yang tulus, hati yang bersukacita adalah sikap yang Tuhan inginkan ketika kita memberikan persembahan. Adik-adik bukan hanya memberikan yang terbaik ketika waktu persembahan saja, memberikan yang terbaik dari diri kita adalah artinya memberikan waktu, pikiran kita juga kepada Tuhan Yesus. Misalnya, ketika sudah waktunya untuk beribadah online, adik-adik jangan lagi harus disuruh sama papa dan mamanya, jangan lagi bilang nanti-nanti sama mama dan papanya. Ketika sudah waktunya, kalau kita ingin memberikan yang terbaik, kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan waktu kita untuk beribadah online. Contoh lainnya juga, kita harus mempersiapkan waktu kita untuk membaca Alkitab, berdoa, selain di ibadah online. Dari Nuh kita belajar, karena memiliki iman kepada Tuhan, Nuh melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nuh juga percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi Nuh. Bagaimana dalam kehidupan kita adik-adik? Melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, salah satu contohnya adalah dengan mendengarkan papa dan mama di rumah. Misalnya ketika papa dan mama menyuruh adik-adik untuk belajar. Adik-adik harus belajar, ditunda dulu main handphonenya, ditunda dulu nonton televisinya. Atau ketika papa dan mama menyuruh adik-adik untuk mencuci piring atau menjaga adik. Adik-adik harus bersukacita, jangan cemberut, jangan malas-malesan, harus rajin membantu papa dan mamanya di rumah. Ayo, siapa di sini yang kalau mau tidur harus ditemenin sama papa atau mamanya? Siapa di sini yang kadang masih khawatir atau takut sama nilai ujiannya di sekolah? Adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa dengan memiliki iman kepada Tuhan, kita nggak perlu takut lagi, kita nggak perlu khawatir lagi. Tuhan akan selalu menjaga kita, Tuhan akan selalu melindungi kita. Ketika adik-adik tidur setiap malamnya, Tuhan akan menjaga kita. Ketika adik-adik ujian, kalau adik-adik sudah belajar dengan baik, Tuhan pasti akan memberikan nilai yang terbaik. Sekian cerita kakak pada pagi hari ini. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, sehingga sampai saat ini kami dapat dalam keadaan sehat beribadah sekalipun harus beribadah di rumah. Bapak, kami berdoa untuk adik-adik kami, Tuhan berkatilah tumbuh kembangnya ya Bapak. Berikan adik-adik kami kemampuan untuk menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang sehat, dan juga terutama iman dan kepercayaan mereka kepada Engkau ya Tuhan. Berkatilah mereka sehingga dalam pengenalan akan Kristus mereka dapat penuh dengan sukacita. Kami berdoa juga untuk orang tua mereka, Tuhan yang boleh memberkati, memberikan kesehatan, memberikan rezeki, pekerjaan orang tua adik-adik kami, kiranya Tuhan yang boleh memberkatinya ya Tuhan. Terutama berikanlah orang tua kami hikmat untuk dapat mendidik adik-adik kami dalam kondisi yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja GPIB Emmanuel Medan, baik presbiter, pelayan pelkat, komisi, dan terutama untuk Bapak Pendeta kami. Berikanlah kami semua kemampuan untuk melayani Tuhan. Terutama ya Bapak, untuk kakak-kakak sekolah minggu, apapun yang mereka kerjakan, pekerjaan tangan mereka, Tuhan yang boleh memberkatinya. Berikanlah juga kami kemampuan untuk melayani adik-adik kami dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa saat ini untuk negara kami ya Bapak, untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berikan Bapak Presiden kami ini hikmat Tuhan, rasa takut akan Tuhan dalam menangani COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk seluruh orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ya Bapak, terutama untuk wabah ini, kiranya Tuhan yang campur tangan sehingga dapat selesai pada waktunya. Tuhan, di atas segalanya itu ampunkan kesalahan dan dosa kami, ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik Bapak. Demikianlah doa kami Tuhan yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatikanlah persembahan ini agar berguna bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Mu terima, berkat-Mu terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Mu terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah kami di hari ini, dan biarlah Tuhan firman yang kami dapatkan hari ini benar-benar kami ingat, benar-benar kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya di sepanjang minggu ini. Tuhan, mari berkatilah kami, ingatkan kami untuk minggu depan kembali beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.